Shalom, selamat datang ke siri video KKR Online ini. Terima kasih karena kita semua sudah memilih untuk mau menonton video ini pada malam kali ini. Untuk sahabat-sahabat semua yang sudah setia menonton sejak malam pertama lagi, terima kasih saya ucapkan. Dan kalau ada yang terlepas pelajaran dari malam-malam yang sebelumnya, kita boleh menonton video pelajaran itu di dalam saluran YouTube ini. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran pada malam kali ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini ya Tuhan, sementara kami mau belajar firman Tuhan, kami undang Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Bantu kami mengerti apa yang kami akan belajar pada malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, tajuk pelajaran kita pada malam kali ini adalah bagaimana memisahkan dosa dari orang berdosa, bahagian yang pertama. Ya, bahagian yang pertama, karena kita akan sambung bahagian kedua dari pelajaran ini pada malam besok. Nah, apa itu dosa? Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Itulah dosa. Nah, kalau saya tanyakan soalan ini, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Saya pikir tidak ada yang berani untuk mengangkat tangan, karena saya juga adalah orang berdosa, sama seperti kita semua yang ada di sini. Nah, pada malam ini saya mau kongsikan satu kabar baik. Kabar baiknya adalah Tuhan kita mau menyelamatkan orang berdosa, tapi Tuhan tidak mau selamatkan dosa-dosa orang itu bersama-sama dengan manusia. Nah, apa buktinya yang Tuhan mau selamatkan orang berdosa? Sebenarnya Tuhan sangat serius dalam mau menyelamatkan orang berdosa, sehingga Tuhan Yesus sudah mati bagi kamu dan saya untuk memastikan kita semua mendapat hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 mengatakan, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Adalah keinginan Tuhan untuk bersama-sama dengan anak-anaknya. Bukan Tuhan yang mau menjauhkan diri dari manusia ya. Manusia yang memilih untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Adam dan Hawa yang memilih untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Walaupun manusia sekarang ini sudah jauh dari Tuhan, Tuhan sentiasa mau diam bersama-sama dengan umat-umatnya. Buktinya, Tuhan mengarahkan Musa untuk mendirikan kemah pertemuan ataupun tempat kudus supaya Tuhan boleh diam bersama-sama dengan umat-umatnya. Nah, kemah pertemuan ataupun tempat kudus ini kita harus pelajari untuk memahami konsep pengampunan di dalam Alkitab. Nah, saya tidak akan mengupas lebih lanjut tentang size, struktur, dan juga perlambangan simbol-simbol yang terdapat dalam tempat kudus pada malam ini ya. Mungkin kita akan kupas pada pelajaran yang berikutnya. Tapi pada malam ini cukuplah untuk saya katakan kemah kudus itu melambangkan Yesus Kristus. Nah, sebentar tadi saya ada katakan kemah pertemuan ini penting untuk kita pelajari untuk memahami konsep pengampunan dosa. Nah, apa yang saya maksudkan adalah begini. Bayangkan pada satu pagi seorang suami telah memukul istrinya. Pada sebelah tengah hari, dia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah dan dia pun berjumpa dengan istrinya untuk memohon kemaafan. Nah, adakah perbuatan suami ini sudah mencukupi? Belum lagi. Suami ini juga harus datang menghadap Tuhan untuk memohon keampunan oleh karena suami ini pada saat dia melukai istrinya, dia juga sudah melukai hati Tuhan, Sang Pencipta kepada istrinya. Dalam masa yang sama, suami ini juga sudah melanggar perintah Tuhan, di mana Tuhan katakan untuk saling mengasihi sesama manusia. Pada zaman Perjanjian Lama, apa yang suami ini harus lakukan adalah dia harus mencari seekor domba yang sempurna, yang tidak ada luka-luka dan tidak ada cacat celanya untuk dijadikan sebagai korban. Suami ini harus mencari domba itu, kemudian menarik ataupun mengheret domba itu dari tempat di mana dia berada ke kemah pertemuan ataupun ke tempat kudus ini. Para imam sudah pun bersedia untuk menjadi pengantara bagi suami ini untuk menghapuskan dosa-dosanya. Apa yang berlaku adalah pertama-tama sang suami harus mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan sambil memegang domba tadi sambil disaksikan oleh para imam. Nah,
seterusnya selepas suami ini mengakui dosa-dosanya, domba itu harus disembelih. Kamu tahu siapa yang harus menyembelih domba itu? Nah, orang yang harus menyembelih domba itu adalah si suami tadi. Mengapa harus dia yang melakukan itu? Karena manusia harus belajar bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap dosa yang sang suami tadi lakukan. Sama juga untuk kita pada hari ini. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Firman Tuhan dalam Imamat pasal 5 ayat 5 mengatakan, "Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu." Nah, kita juga pada hari ini harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan coba-coba untuk sembunyikan segala pelanggaran kita, karena Tuhan tahu semuanya itu. Tidak ada gunanya menyembunyikan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Akui saja di hadapan Tuhan, karena Tuhan berjanji untuk mengampuni segala dosa-dosa yang kita akui di hadapannya. Sekali lagi, mengapa si suami yang harus membunuh ataupun menyembelih domba itu? Supaya dia tahu ada harga yang harus dibayar untuk setiap pelanggaran-pelanggarannya. Nah, saudara dan saudari, kalaulah kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap pelanggaran-pelanggaran dosa kita, pasti kita tidak senang hati untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam hidup kita. Semalam, malam yang ketiga, kita sudah belajar bahwa harga ataupun nilai seorang manusia itu adalah darah Tuhan Yesus. Itulah harga yang harus dibayar untuk memastikan keselamatan kamu dan saya. Itulah harganya. Kalau kita sadar betapa kita ini sudah dibayar dengan harga yang begitu mahal sekali, pasti kita tidak senang hati untuk melakukan dosa. Pasti kita akan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari melakukan dosa-dosa yang hanya akan menyakiti hati Tuhan. Firman Tuhan dalam buku Roma pasal 6 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, "Sebab upah dosa ialah maut." Seharusnya oleh karena kamu dan saya yang melakukan dosa-dosa itu, seharusnya kamu dan saya yang harus mati. Tapi oleh karena kasih karunia Kristus, Dia yang mengambil tempat kita, mati bagi pihak kita, agar kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Begitulah besarnya kasih Tuhan kita kepada kita. Buktinya, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, "Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah usaha Tuhan untuk memastikan kita semua anak-anaknya memperoleh hidup yang kekal. Darah Yesus sudah pun ditumpahkan. Itulah nilai kita. Nah, sekarang ini saya mau tanyakan soalan ini. Masih mau melakukan dosa dengan senang hati apabila kita sudah tahu darah Yesus sudah tertumpah untuk membayar harga dosa kita itu? Saya harap tidak ya. Saya begitu berharap pada malam ini kita belajarlah untuk membenci dosa. Kita belajarlah untuk menjauhkan diri dari dosa yang hanya akan mematikan kita ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus. Setiap kali orang berdosa, domba harus dikorbankan. Untuk mengampuni dosa-dosa kita, domba Allah, Tuhan Yesus Kristus, harus dikorbankan sebagai ganti kita. Seharusnya kamu dan saya yang harus mati, tapi Yesus menggantikan tempat kita sebagai domba Allah yang agung, supaya kita semua memperoleh keselamatan. Nah, setelah si suami tadi sudah menyembelih domba itu, apa yang harus dilakukan? Seterusnya, imam yang bertugas akan mengambil darah
dari domba tadi dan membawa darah itu masuk ke dalam bilik yang kudus di dalam kemah pertemuan itu, dan kemudian memercikkan darah itu di tabir yang memisahkan antara bilik yang maha kudus dan juga bilik yang kudus. Nah, upacara ini melambangkan dosa si suami tadi sudah dipindahkan dari sang suami tadi, dipindahkan kepada domba. Kemudian dari domba dipindahkan kepada imam, dan dari imam dipindahkan pula ke kemah kudus. Nah, siapa yang tinggal di dalam kemah kudus itu? Di dalam bilik yang maha suci terdapat tabut perjanjian. Di atas penutup tabut itu terdapat 2 kerub yang saling bertentangan. Nah, dikatakan di tengah-tengah kerub itu sentiasa terdapat 1 sinar yang dipanggil sebagai Shekinah. Shekinah ini melambangkan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan umat Israel di dalam Ka'bah itu. Dalam arti kata lain, kita boleh katakan dosa si suami tadi sudah dipindahkan dari suami itu ke domba, kepada imam, dan kemudiannya dosa itu dipindahkan dari imam kepada Tuhan. Kenapa dosa itu harus dipindahkan ataupun diberikan kepada Tuhan? Nah, jawabannya adalah karena cuma Tuhan yang boleh mengendalikan masalah dosa. Cuma Tuhan saja yang boleh mengampuni dosa manusia. Kamu dan saya tidak ada kekuatan dan tidak ada hak untuk mengampuni dosa manusia. Cuma Tuhan saja yang layak untuk melakukannya. Oleh itu dosa itu harus dipindahkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang boleh menyelesaikan, yang boleh mengendalikan masalah dosa-dosa manusia. Sekarang ini sang suami boleh pulang ke rumah dengan tenang, oleh karena semua dosa-dosa yang dia sudah akui sudah dipisahkan dari dirinya, dipindahkan kepada Tuhan yang mampu untuk mengendalikan masalah dosa ini. Nah, mungkin ada di antara kita yang pernah bilang begini, saya tidak mau berdosa, tapi setan lah ini, setan punya pasal lah ini, setan yang paksa saya untuk berdosa. Tapi yang mengangkat tangan kita ini dan yang melangkahkan kaki kita ini adalah pilihan pribadi kita masing-masing. Jadi jangan salahkan setan apabila kita sendiri yang membuat pilihan untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sebagai penutup bagi pelajaran kita pada malam hari ini, saya mau ingatkan kita akan satu hal yang penting ini. Setiap dosa-dosa yang kita sudah lakukan, ada harga yang harus dibayar untuk setiap dosa-dosa itu. Bagi setiap dosa-dosa manusia, darah Yesus sudah tertumpah untuk membayar harga dosa kita itu. Kalaulah kita sadar betapa mahalnya harga yang sudah dibayar untuk menebus, untuk memberikan keselamatan bagi kamu dan saya, pasti kita akan membenci dosa. Biarlah pada malam ini kita mulai untuk belajar membenci dosa. Mulai untuk belajar, mulai untuk menyadari dan mengingati bahwa saya sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Saya sudah dibayar dengan darah Yesus. Oleh itu saya mau membenci dosa. Saya pilih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada malam ini kami disadarkan bahwa sebenarnya setiap pelanggaran-pelanggaran kami harus dibayar dengan darah. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah diingatkan pada malam ini bahwa darah Yesus sudah tertumpah untuk menebus kami semua agar kami semua mendapat hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan karena begitu mengasihi kami. Bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat menghargai setiap titik dari darah Yesus, supaya kami mulai belajar untuk membenci dosa mulai dari malam ini sampailah seterusnya. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih karena sudah menonton video pada kali ini. Ingat ya, kita akan sambung bahagian kedua bagi pelajaran ini pada malam besok. Terima kasih karena sudah menonton. Selamat malam dan Tuhan memberkati.